Tahun 2023 menjadi tahun yang campur aduk bagi Indonesia. Bagaimana tidak? Karena pada tahun ini Indonesia mendapatkan dua kabar mengejutkan dari Federasi Sepak Bola Dunia, yakni FIFA. Kabar pertama adalah dicabutnya status tuan rumah Piala Dunia U20. Sementara kabar yang kedua adalah ditunjuknya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Tentu sebuah hal yang sebelumnya tidak disangka oleh siapapun. Indonesia akhirnya menerima kabar tersebut dan bersiap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang sejatinya akan diselenggarakan di Peru. Sebuah kesempatan yang akhirnya benar-benar dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menunjukkan ke mata dunia jika kita mampu menyelenggarakan event sekelas Piala Dunia. Ya, dalam ranah sepak bola, Indonesia memang sebuah negara yang kurang diperhitungkan. Ada beberapa faktor mengapa hal itu bisa terjadi. Di antaranya adalah kualitas timnas yang belum bisa bersaing di level internasional. Contohnya di kawasan regional, saat Indonesia selalu gagal meraih gelar Piala AFF. Padahal, lawan skuad Garuda adalah lawan yang berasal dari Asia Tenggara. Namun entah mengapa, untuk menjadi juara rasanya sulit untuk diwujudkan. Sebuah fakta yang membuat Indonesia menjadi bahan ejekan oleh negara lain seperti Vietnam, Thailand, hingga Malaysia. Kualitas timnas tentu juga tercermin dari kualitas organisasi sepak bolanya. Dalam hal ini adalah PSSI. Jujur saja, PSSI belum mampu mengelola timnas Indonesia untuk menjadi lebih baik. Untungnya perlahan PSSI mulai berubah semenjak dipimpin oleh Muhammad Iryawan. Dan perubahan itu semakin kentara saat PSSI dipegang oleh Erick Thohir, sosok yang sebelumnya pernah menjadi presiden Inter Milan. Namun sayang, saat PSSI mulai membaik, ada saja hal yang mengganggunya. Salah satu hal yang benar-benar mengganggu adalah tragedi Kanjuruhan yang terjadi Oktober tahun lalu. Sebuah tragedi yang benar-benar mencoreng sepak bola Indonesia. Atas tragedi itulah, banyak yang menilai negatif sepak bola di Indonesia, sehingga membuat nama Indonesia menjadi jelek di mata dunia. Sesuatu yang pastinya tidak diharapkan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Apalagi saat tragedi tersebut, Indonesia sudah ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pada akhirnya, Piala Dunia itu batal dan menjadi sebuah pukulan telak bagi Indonesia karena kehilangan kesempatan untuk menjadi tuan rumah event internasional. Usai Piala Dunia batal, Indonesia juga terancam mendapatkan sanksi dari FIFA. Bahkan sanksi itu bisa berujung larangan timnas untuk bermain di event internasional. Sebuah ancaman yang membuat PSSI was-was. Untungnya, FIFA masih berbaik hati karena banyak yang memberikan sanksi berupa pembekuan dana bantuan. Sehingga ketika akan mengadakan sesuatu, PSSI tidak bisa mendapatkan bantuan berupa uang dari FIFA. Sanksi ringan tersebut ternyata menjadi awal bagi Indonesia untuk memperbaiki citra di mata dunia. Momen itu diawali saat FIFA dengan baik hati memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia lagi. Namun kali ini Piala Dunia U17. FIFA menunjuk Indonesia karena tuan rumah sebelumnya yakni Peru batal karena ada beberapa faktor yang membuat mereka tidak bisa menyelenggarakan Piala Dunia. Kesempatan inilah yang menjadi kunci bahwa Indonesia bisa membuktikan jika mereka mampu menjadi tuan rumah Piala Dunia. Persiapan maksimal Indonesia. Indonesia akhirnya menerima tawaran FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia.
Mereka kemudian bersiap untuk menyediakan beberapa stadion yang akan dipakai untuk ajang 2 tahunan tersebut. Bahkan dalam pemilihan stadion, Indonesia tak main-main karena mereka menunjuk stadion berkapasitas besar untuk menjadi tuan rumah, seperti Jakarta International Stadium hingga Gelora Bung Tomo. Dengan begitu, harapannya setiap tim peserta bisa nyaman saat bermain di Indonesia. Fasilitas pendukung tak kalah dengan negara lain. Sebelum bermain di Piala Dunia, tim peserta sudah dibuat kagum dengan training center yang ada di Bali. Banyak dari mereka memberikan pujian jika training center tersebut adalah salah satu training center terbaik di dunia. Selain itu, sebagai tuan rumah, Indonesia juga mampu menyediakan beberapa fasilitas yang pastinya tidak kalah dengan negara lain yang sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Indonesia cetak sejarah besar di Piala Dunia. Dua hal tadi adalah awalan Indonesia untuk memperbaiki citra di mata dunia. Dan citra tersebut semakin baik saat melihat kiprah timnas di Piala Dunia. Ya, meski sempat diremehkan, nyatanya Indonesia mampu merepotkan tim sekelas Ekuador, di mana kedua tim tersebut harus berbagi angka karena kedudukannya imbang 1-1. Tentu sebuah prestasi yang sangat bagus, sekaligus menjadi sejarah besar dalam kiprah Indonesia di ajang Piala Dunia. Potensi ciptakan sejarah lagi. Satu poin yang didapatkan Indonesia tentunya bisa menjadi motivasi untuk menghadapi laga selanjutnya. Laga selanjutnya adalah melawan Panama, yang sebelumnya dikalahkan Maroko di pertandingan pertama. Jika Indonesia mampu mengalahkan Panama, pastinya sejarah besar kembali diukir oleh skuad Garuda. Selain itu, kemenangan tersebut juga memperbesar Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar. Jadi itulah kronologi singkat saat Indonesia membuat sejarah besar di ajang sekelas Piala Dunia.